Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang agungnya anugerah akal pikiran yang diberikan Allah sebagai alat mengagumi kekuasaan Allah dan jalan menuju penghambaan kepadanya yang mencakup peran pentingnya ketundukan akal dan pikiran manusia terhadap tuntunan syariat. Kemudian pentingnya pendidikan yang islami yang mencakup ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan bagi siswa dalam membentuk generasi yang unggul dan tangguh dalam menghadapi tantangan berat era disruptif di masa mendatang. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang agungnya anugerah akal pikiran yang diberikan Allah. Akal merupakan anugerah paling tinggi nilainya. Dengannya, manusia bisa berpikir, beriman kepada Sang Pencipta, berkreasi, dan mampu memilah antara yang baik dan yang buruk. Sebagai makhluk Allah, manusia diciptakan dengan anatomi yang sebaik-baiknya. Salah satu keistimewaannya diantaranya adanya organ dalam tubuh manusia yang sangat menentukan, yaitu otak atau dalam bahasa Arab moh brain, sebagai sentral kendali yang mengontrol seluruh gerakan dan indera manusia. Akal pikiran merupakan satu-satunya keistimewaan yang Allah berikan kepada kita sebagai nikmat besar yang tiada duanya. Dengan adanya akal pikiran, kita bisa membedakan yang benar dan salah, yang halal dengan yang haram. Tak hanya itu, akal pikiran sendiri menyimpan banyak sekali rahasia dan keajaiban. Namun, selama ini apakah kita telah menyadarinya? Semoga kita termasuk orang-orang yang mengetahui nikmat yang sangat dahsyat itu dan mensyukurinya, bukan termasuk orang-orang yang melalaikan nikmatnya sehingga cenderung mengkufurkannya. Akal pikiran adalah nikmat teragung dan terbesar yang Allah berikan kepada kita, yang dengannya Allah ingin mengangkat derajat kita, menempatkan diri kita sebagai hamba ke tempat yang setinggi-tingginya, pada kedudukan yang paling mulia. Demikianlah Allah menyerahkan tugas dan tanggung jawab mengurus bumi kepada manusia. Namun, apakah semuanya berjalan lancar? Tidak. Kemampuan manusia diragukan oleh para malaikat saat Allah menyatakan bahwa manusia adalah khalifahnya di muka bumi. Para malaikat protes dengan mengatakan, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan daerah di sana dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Mendengar apa yang dikatakan para malaikat, Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Sejak saat itulah manusia dipercaya oleh Allah dan makhluk lain sebagai pemimpin di muka bumi ini. Kedua, Allah memberi kita akal pikiran karena Dia ingin membedakan manusia dengan makhluk ciptaannya yang lain. Karena kita adalah wakil Allah di muka bumi, Dia ingin kita terlihat beda dari makhluk-makhluk ciptaannya yang lain. Karena itulah Allah menciptakan manusia dengan potensi yang istimewa pula, yaitu akal pikiran. Keberadaan akal pikiran itulah yang membedakan manusia dengan hewan, tumbuhan, malaikat, dan jin. Barangkali kita pernah melihat hewan yang memiliki kemampuan untuk menuruti kemauan tuannya. Namun, apa yang dilakukan hewan itu bukanlah kecerdasan yang berasal dari akal, karena memang hewan tidak memiliki akal. Jika kecerdasan hewan yang menuruti kemauan tuannya itu bukan berasal dari akal pikirannya, lantas berasal dari mana? Karena hewan yang tidak memiliki akal pikiran, otomatis bangsa hewan juga tidak memiliki kemampuan untuk berpikir. Hewan dapat melakukan sesuatu, termasuk dapat menuruti perintah tuannya. Karena itu berasal dari insting atau naluri binatang itu sendiri.
Selain berasal dari insting atau narulinya, biasanya hewan melakukan segala sesuatu karena terbiasa. Hal itu tentu saja sangat berbeda jauh dengan manusia, bukan? Jika hewan melakukan segala sesuatu sesuai dengan insting atau naluri dan kebiasaan, maka manusia melakukan segala sesuatu lebih karena didorong dengan keinginannya, akal pikirannya. Akal itulah yang kemudian menciptakan pikiran-pikiran, sehingga manusia dapat mempertimbangkan untung rugi, manfaat, juga mudaratnya. Akal merupakan nikmat yang Allah berikan kepada manusia, agar manusia senantiasa berada di jalan yang lurus. Jika seorang hamba dapat menggunakan potensi akalnya dengan benar, otomatis dia akan mendapat kesuksesan di dunia dan akhirat. Sebaliknya, jika kita tidak menggunakan dan memanfaatkan potensi akal sesuai dengan kehendak Allah, maka nilai kita sebagai manusia tak lebih baik daripada seekor binatang. Selain kedua alasan di atas, ada sekian banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk berpikir. Begitu banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk membaca, mentadaburi, menafakuri, dan lainnya. Sebagai contoh, kita sering menemukan kata-kata yang berbunyi la'alaikum tatafakkarun, la'allakum tatafakkarun. Melihat kenyataan yang ada, maka bagaimana mungkin kita dapat berpikir tanpa akal? Bagaimana kita dapat mengambil pelajaran jika kita tidak memiliki akal untuk melakukan pelajaran? Itulah alasan mengapa Allah memberikan akal dan pikiran kepada kita. Dengan akal pikiran, Allah ingin kita membaca dan memikirkan tanda-tanda kekuasaannya yang terbesar di jagat semesta ini. Dengan akal dan pikiran, kita dituntut untuk membaca setiap kejadian yang kita lihat dan dengar. Setiap ayat dan kalamnya wajib kita mengerti dan fahami. Hanya menggunakan akal pikiran sebagaimana yang dikehendaki Allah, kita dapat memahami ayat-ayat Al-Quran, dapat memikirkan segala sesuatu yang kita lihat dan dengar. Akal pikiran itulah yang akan menuntut kita demi kejadian di lingkungan sekitar kita, hingga menuntut kita untuk memberikan penilaian sehingga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran. Tujuan Allah memberikan akal pikiran kepada manusia berdasarkan Al-Quran, yaitu sebagai kelebihan yang diberikan Allah kepada manusia, faktor pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya, sebagai syarat untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Kemudian, fungsi akal adalah sebagai pengendali bagi seorang mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap sesuatu memiliki alat dan kendalinya. Alat dan kendali bagi seorang mukmin adalah akalnya. Setiap sesuatu memiliki keutamaan. Keutamaan seseorang ada pada akalnya. Salah satu cara mensyukuri nikmat akal tersebut yaitu menggunakannya untuk mengenal dan mendekat kepada Sang Pencipta dengan jalan tafakkur atau berfikir. Seseorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini materi yang pertama, kita lanjut ke materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu pentingnya pendidikan yang islami bagi siswa. Pendidikan agama Islam sangat erat sekali kaitannya dengan pendidikan pada umumnya. Pendidikan agama Islam bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan siswa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pendidikan Islam yang sejalan dengan misi Islam yaitu mempertinggi nilai-nilai akhlak sehingga mencapai akhlakul karimah. Pendidikan merupakan pondasi dasar bagi kehidupan manusia. Setiap anak sejak usia dini belajar untuk mengembangkan dan menggunakan kekuatan mental, moral, dan fisik mereka. Semua itu mereka peroleh melalui pendidikan. Pendidikan sangat penting bagi anak
karena dapat mendidik anak mencapai impiannya. Salah satu pendidikan yang dipupuk sejak dini adalah pendidikan agama, terutama pendidikan Islam bagi kita sebagai orang Muslim. Pendidikan Islam pada intinya adalah sebagai wahana pembentukan karakter manusia yang bermoralitas tinggi. Di dalam ajaran Islam, moral atau akhlak tidak dapat dipisahkan dari keimanan. Keimanan merupakan pengakuan hati dalam berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak adalah pantulan iman yang berupa perilaku, ucapan, dan sikap. Atau dengan kata lain, akhlak adalah amal solih, iman adalah maknawi, sedangkan akhlak adalah bukti keimanan dalam bentuk perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran dan karena Allah semata. Dalam menjalankan roda kehidupan sehari-hari, tingkat pendidikan membantu orang mendapatkan rasa hormat dan pengakuan. Ini adalah bagian tak terpisahkan dan kehidupan baik secara pribadi maupun sosial. Pendidikan agama Islam sangat erat sekali kaitannya dengan pendidikan pada umumnya. Pendidikan agama Islam bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pendidikan Islam yang sejalan dengan misi Islam yaitu mempertinggi nilai-nilai akhlak sehingga mencapai akhlakul karimah. Pendidikan bertujuan untuk membentuk suatu perilaku yang baik pada generasi muda muslim yang berdasarkan dengan akidah Islam serta ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergaul dengan teman yang mempunyai akhlak yang baik pula. Memperdalam agama dengan berbagai cara, misalnya mempelajari hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam agar pengetahuannya bertambah semakin luas. Islam mempunyai tujuan untuk menanamkan jiwa kemasyarakatan yang sangat penting dan berguna kelak ketika sudah berkeluarga. Dan sekarang seorang pemuda mempunyai tugas untuk berlatih dalam masyarakat sedikit demi sedikit agar kelak tidak kesulitan ketika terjun langsung dalam masyarakat. Hal itu memerlukan kesadaran yang muncul dalam diri sendiri, atau ada juga dorongan dari luar, misalnya saja keluarga atau teman di sekelilingnya. Sehingga dengan begitu, ada perasaan yang membangkitkan semangat untuk mau keluar dan belajar bermasyarakat demi tercapainya masa depan yang menjanjikan. Manusia itu dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan manusia untuk mencari tahu apa yang ada di sekelilingnya serta mempelajari setiap perubahan-perubahan yang terjadi melalui panca indera. Sudah seharusnya sebagai generasi muda untuk menerapkannya pada kehidupan sehari-hari dan mencintai setiap proses yang terjadi, sehingga sejak dini sudah tercipta suatu karakter individu yang bisa menghadapi hambatan-hambatan yang suatu saat pasti akan terjadi. Melalui pendidikan dan pengajaran berdampak pada akhlak yang baik. Apabila seseorang yang pada awalnya belum begitu mengetahui tentang ilmu agama, kemudian ia mempunyai niat untuk memperdalam ilmu agamanya dengan cara menuntut ilmu di sekolahan yang berbasis agama, maka dengan seiring berjalannya waktu, ia akan mengerti tentang ilmu agama. Selain itu, moralnya juga menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Kemudian, ketika di dalam masyarakat, ia sudah siap apabila diminta tolong untuk melakukan suatu hal yang berhubungan dengan agama. Pendidikan juga sebagai sarana untuk mempelajari aspek-aspek dalam kehidupan yang menjadikan para pemuda mempunyai dasar pemikiran yang kokoh. Karena dengan itu, seseorang menjadi terbiasa dalam berpikir secara kritis dan dengan dasar-dasar pendidikan agama Islam,
Seseorang dapat berpikir secara jernih dan tidak bingung apabila menghadapi persoalan kehidupan. Dengan terwujudnya suatu karakter pada generasi muda akan berdampak positif baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang-orang di sekitarnya, dan menjadikan perubahan dalam masyarakat yang dulunya sangat pasif, tidak mengetahui agama secara keseluruhan, dan berakhlak yang kurang, sekarang menjadi aktif dalam segala hal, berwawasan luas, berakhlak yang baik. Pendidikan agama Islam merupakan pilar pendidikan karakter, karena dari pendidikan agama Islamlah adanya pengetahuan tentang akidah, di mana akidah merupakan dasar penanaman akhlak. Dari akhlak inilah yang mengantarkan siswa menjadi religius. Pendidikan agama mempunyai fungsi yang begitu penting, dapat membentuk manusia yang berilmu, berakhlak, beriman, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan agama mulai dikenalkan dari kecil dalam lingkungan keluarga dan dilanjutkan sekolah, baik itu sekolah umum maupun madrasah. Adapun manfaat-manfaat pendidikan Islam sendiri untuk masa depan, yaitu dapat menambah atau memperluas pengetahuan kita mengenai Allah dan ciptaannya. Dalam ilmu agama atau ilmu umum juga dapat menguatkan dan menambah keimanan para peserta didik dalam menanamkan ilmu ajaran Islam dan dapat secara langsung. Pendidikan agama Islam merupakan sesuatu yang sangat penting dalam pembentukan karakter seseorang. Bimbingan dan arahannya adalah ajaran agama yang ditunjukkan agar manusia mempercayai dengan sepenuh hati akan adanya Tuhan, patuh dan tunduk melaksanakan perintahnya dalam bentuk beribadah dan berakhlak mulia, kemudian menjauhi larangan-larangannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf dan hanya kepada Allah saya memohon ampun. Jika ada benarnya maka itu datangnya dari Allah, dan jika ada kurangnya atau ada salahnya maka itu datangnya dari saya pribadi dan dari syaitan. Saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.